Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berjumpa kembali pertemuan kedua untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, ya. Ini adalah pertemuan kedua kita di tahun pelajaran 2020-2021. Pada pertemuan yang lampau, kita sudah pernah membahas suatu materi, yaitu tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang, yaitu materi di bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Nah, kebetulan materi yang lalu kita bahas tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum lanjut ke pembahasan berikutnya, Bapak ingin tanya dulu beberapa hal kepada anak-anakku sekalian yang masih ingat pengertian ruang. Ayo, silakan menjawab. Satu siswa atau dua. Yang ada di permukaan bumi yang digunakan untuk tempat tinggal makhluk hidup. Iya, oke, tempat di permukaan bumi yang digunakan makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Baik, ada yang lain tidak? Ya, saya kira cukup ya, sudah benar. Di seluruh bagian atau sebagian dari tempat di permukaan bumi ini yang dijadikan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Pada waktu yang lampau juga kita sudah membahas tentang interaksi keruangan. Interaksi keruangan itu ada beberapa kondisinya, ada 3. Masih ada yang ingat? 3 kondisi interaksi keruangan. Ya. Mobilitas penduduk, Ya. komunikasi, Ya. dan transportasi. Ya, Masya Allah. Jadi betul sekali ya. Ya, kondisinya juga diantaranya adalah complementarity. Ya, masih ada yang ingat ya? Ya. Kemudian transferability. Nah, jadi ada 3 juga yang lainnya. Kesempatan antara, kemudian saling melengkapi, dan kemudahan transfer. Nah, sekarang anak-anak sekalian, karena kita sudah membahas tentang interaksi antar ruang, pastinya ada satu materi yang berkaitan dengan hal ini, yaitu tentang bagaimana sih kita mengetahui penampakan dari ruang atau suatu wilayah ya, penampakan suatu ruang atau suatu wilayah. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang saya perlihatkan dulu. Sudah kelihatan tidak? Sudah kelihatan slide-nya? Belum. Belum ya? Ustaz. Sudah? Ustaz. Oke, jadi kita akan bahas tentang pemahaman lokasi melalui peta. Jadi kemarin interaksi keruangan, sekarang kita bagaimana memahami lokasi atau wilayah tersebut dengan melalui peta ya. Ini materinya di bagian di subbab B, yaitu letak dan luas Indonesia. Khusus pertemuan kali ini membahas tentang pemahaman lokasi melalui peta. Oke. Lalu pernah tidak Anda sekalian mendengar tentang peta? Ada yang pernah dengar atau ada yang belum pernah dengar sama sekali? Pernah, Ustaz. Pernah, Ustaz. Di mana saja kalian pernah melihat peta? Di kelas. Ustaz. Ya? Di kelas. Di kelas. Kemudian? Buku. Di buku. Mana lagi? Buku. Kalian di HP. Yang laki-lakinya ini yang biasa main ya, misalnya ya, ada yang mengisi waktu luangnya dengan game petualangan misalnya yang bertema adventure ya. Itu kadang kan ada peta juga ya yang diperlihatkan. Ya. Atau di HP kalian. Nah, bisa nih kalian buka-buka di HP kalian. Ada aplikasi namanya Maps. Ada tidak? Ada. Nah, Ada. itu juga salah satu bentuk dari peta. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita anak-anak sekalian, yang pertama adalah anak-anak sekalian bisa menjelaskan pengertian peta. Ini yang pertama. Kemudian kedua,
dapat menguraikan komponen-komponen peta. Apa saja sih komponen-komponen peta itu? Nah, dan terakhir, Ananda mampu menggambar peta administratif di lingkungannya masing-masing, lengkap dengan komponen-komponen petanya. Jadi nanti di akhir pembelajaran siswa diminta untuk menggambar. Jadi insya Allah nanti tugas proyeknya adalah menggambar peta administratif. Untuk selengkapnya nanti akan Ustaz jelaskan. Jadi ini peta konsepnya, pengertian peta, kemudian kedua komponen peta, ketiga menggambar peta, dan empat melengkapi peta dengan komponen-komponen peta. Oke, pernah ya. Oke, sekarang apakah peta itu? Nah, jadi peta adalah Gambaran permukaan gambaran bumi pada suatu bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, kalau dari pengertian ini ada beberapa kata kunci yang bisa kalian tarik, yang bisa kalian lihat. Apa-apa saja kata kunci dari peta itu? Bumi, Bumi, oke. Gambaran bumi yang diperkecil di bidang Diperkecil, datar. kemudian skala, Yang datar, skala, kemudian bidang datar. bidang datar. Ini ya, jadi untuk memudahkan kalian memahami sesuatu, anak-anak sekalian, biasakan kalian mencari keyword, ya, keyword atau kata kunci dari apa yang ingin kalian ketahui. Itu akan memudahkan pemahaman kalian. Salah satu teknik belajar seperti itu ya, kata kunci. Jadi dengan kata kunci itu kalian bisa menjelaskan sesuai dengan bahasa kalian, ya. Jadi tidak mesti kaku bahwa peta ini adalah bahasanya seperti ini, tidak. Bisa jadi kalian memberikan pengertian bahwa peta ini ya permukaan bumi yang digambar, ya, gambaran suatu wilayah permukaan bumi, di mana di gambarnya dalam satu bidang datar. Jadi bidang datar, kalian semua tahu bidang datar ya? Ya, bidang datar ya seperti ini bidang datar ya. Kertas bidang datar, papan tulis bidang datar ya. Kemudian diperkecil dengan menggunakan skala. Ada beberapa kata yang asing tidak dari pengertian peta ini? Tidak ada. Ya. Kalau yang lainnya ini mungkin kalian sudah tahu semua ya. Gambaran permukaan bumi. Berarti kalau gambaran permukaan bumi, berarti yang digambar pada peta itu adalah apa saja? Daratannya, Ya, kalau gambaran permukaan bumi berarti karena peta itu digambar dengan melakukan penginderaan jauh namanya ya. Jadi dilihat dari atas, berarti gambarannya itu dilihat dari wilayah di sekitar apa? Batas-batas wilayah, ya kan? Kemudian datarannya bagaimana, perbukitannya bagaimana, lautannya bagaimana, pokoknya semua yang tergambar dari permukaan bumi itu digambarkan pada peta. Nah, kemudian dia diperkecil. Ya, bagaimana kira-kira jadinya kalau gambaran permukaan bumi ini tidak diperkecil? Sangat merepotkan ya. Dan mungkin manusia tidak bisa membuat hal yang seperti itu. Jadi gambaran untuk memudahkan kita, gambaran permukaan bumi ini diperkecil dengan menggunakan yang namanya skala. Jadi skala itu ukuran yang diperkecil. Ya, ukuran yang diperkecil dengan ada namanya skala perbandingan. Ada perbandingan. Kalau misalnya kalian melihat suatu foto, ya, kalian melihat foto kalian di lapor misalnya. Apakah ukuran kalian sama persis tidak dengan di foto itu? tidak, Tidak kan? Ukurannya 3x4. Masa ukuran kalian tingginya cuma 3 cm atau 4 cm? Tidak mungkin kan? Nah, berarti foto kalian itu diperkecil juga dari ukuran kalian yang sebenarnya. Ya, jadi itu namanya skala ya. Diperkecil beberapa kali. Nah, Anda sekalian, jadi peta di masa kini ya bisa dilihat juga secara digital melalui berbagai media. Ya. Kalau kalian lihatnya peta tadi, oh Pak, saya lihatnya Ustaz di peta di buku, di ruang kelas. Kalian sekarang bisa melihat peta lewat ya media digital. Buka laptop kalian, buka HP kalian, terhubung dengan internet, kalian bisa melihat peta seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini. Ya, peta seluruh tempat yang ada di permukaan bumi ini. Silahkan tinggal dicari kata kuncinya yang mana mau dilihat.
Ya, dengan menggunakan aplikasi juga seperti aplikasi Maps atau Google Earth, ya. Sekarang, anak-anak sekalian, ini diantara serba-serbi peta. Jadi ini perkembangan peta dari zaman ke zaman, ya. Perkembangan peta dari zaman ke zaman. Jadi ini adalah peta yang pertama dibuat, yaitu peta yang dibuat di masa kerajaan Babilonia, ya. Di ini gambar petanya. Ini peta jadi dari mendahulu, ya, di zaman Babilonia, yaitu sekitar tahun 900 sampai 600 sebelum Masehi. Ini sudah dikenal di zaman kerajaan Babilonia, sebuah kerajaan di wilayah Afrika di sana, ya. Kerajaan Babilonia, ya. Seperti ini gambarannya petanya. Jadi dia buat di dalam suatu situs. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah tambah lingkar, ya. Nah, ini gambaran beberapa kota di Babilonia pada saat itu. Nah, ini Anda sekalian. Jadi ternyata peta itu sudah lama ada, ya, sejarahnya. Kemudian setelah itu ini ada peta yang dibuat oleh Muhammad Al-Idrisi, seorang ilmuwan Muslim, ya. Ini adalah dianggap sebagai pembuat tonggak peta yang mutakhir, ya, yang sampai sekarang kita lihat. Di sini awalnya dari peta yang dibuat oleh Abu Abdullah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani, atau biasa dikenal dengan nama Al-Idrisi. Jadi adalah pakar geografi, ya. Jadi pakar kartografi. Jadi kalau ilmu yang mempelajari peta itu namanya kartografi, Anda sekalian, ya. Ini penemunya adalah orang Muslim. Jadi kita harus bangga sebagai seorang Muslim bahwa ternyata banyak hal di dunia ini yang merupakan penemu-penemunya itu adalah ilmuwan Muslim. Sudah saatnya bagi Anda sekalian juga menuntut ilmu lebih rajin, ya, sehingga bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat nantinya. Nah, di antaranya ini seperti ini. Membuat peta ini luar biasa manfaatnya bagi ilmu pengetahuan dan bagi kehidupan manusia. Dikabarkan juga bahwa Al-Idrisi ini, ya, konon katanya adalah Ahlul Bait atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk sejarah lengkapnya, ya, bisa kalian cari-cari di internet tentang Al-Idrisi ini. Nah, kalau kalian lihat peta Al-Idrisi ini menunjukkan bahwa bumi ini bulat, ya. Ini juga dasar pembuatan globe. Ini namanya globe, ya. Ini peta ada dalam bidang datarnya. Peta dalam bidang datarnya seperti ini. Nah, ini peta mutakhir yang ada sekarang, ya. Kalau kalian lihat peta yang ada sekarang, ya, seperti ini. Kemudian ini peta digital menggunakan Google Map, ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini peta Indonesia. Kalau kalian lihat peta Indonesia, jadi seperti ini Anda sekalian, bidang datar, wilayah-wilayah yang ada di Indonesia kita bisa mengetahui melalui peta, ya. Oh, ini adalah Pulau Sumatera. Oh, ini adalah Pulau Kalimantan, Sulawesi. Oh, ini Balikpapan ada di sini misalnya. Nah, ini. Bagaimana kita mengetahuinya? Dengan melihat pada peta. Nah, sekarang ternyata peta itu memiliki komponen-komponen penyusun, ya. Ada beberapa komponen-komponen penyusunan peta. Pertama adalah namanya judul peta, kemudian kedua adalah skala peta, tiga orientasi utara, kemudian simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Sekarang judul peta, ya, namanya judul berarti dia menunjukkan isi suatu peta. Biasanya judulnya, ya, berada di bagian atas, ya. Kalau judulnya ini apa nama judul petanya ini? Flora dan fauna di Indonesia. Ya, ada lain? Apa judul petanya?
Oke, jadi ini tinggal dilihat peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Berarti peta ini menunjukkan tentang di mana saja wilayah-wilayah di mana saja di Indonesia yang terdapat flora dan fauna. Tahu ya masing-masing ini, Anda sekalian, flora dan fauna itu apa? Tahu tidak? Flora itu apa? Ayo. Tumbuhan, Tumbuhan. Kalau fauna? hewan, Hewan. Flora itu dunia tumbuhan. Berarti segala jenis tumbuhan, ya. Itu namanya flora. Kemudian fauna adalah dunia hewan. Nah, kalau kalian melihat peta ini, oh bisa diketahui. Oh, ternyata monyet itu banyak terdapat di Kalimantan. Wah, ada ini orangutan. Oh, ternyata di Indonesia ada apa? Binatang yang khas namanya komodo. Ya, komodo terdapat di Pulau Komodo. Nah, dengan melihat peta ini. Jadi, peta ini Anda sekalian ya kecil ya, tapi memberikan banyak informasi, banyak hal yang bisa kalian ketahui dengan melihat sebuah peta. Banyak informasi yang terkandung di dalamnya dan bisa digali di dalamnya. Karena sekarang sudah satu judul peta. Berarti kalau judulnya nanti misalnya peta Indonesia, berarti itu adalah judul. Ya, berarti menggambar tentang peta Indonesia. Jadi judul itu menunjukkan isi suatu peta. Kalau misalnya judulnya adalah peta dunia, berarti isinya adalah tentang ya, isinya tentang apa? Dunia. Ya, Dunia. tentang negara-negara di dunia. Ya, gambarlah wilayah di dunia. Dunia. Oke, baik ya. Ada juga misalnya peta barang tambang, berarti membahas tentang barang-barang tambang apa saja sih yang terdapat di wilayah itu. Misalnya peta sebaran tambang di Indonesia. Berarti gambarnya di sini, keterangannya adalah gambar-gambar tambang ya, bahan tambang. Oke. Yang kedua adalah skala peta. Jadi skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Jadi namanya skala Anda sekalian. Itu adalah perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya. Contoh, Ustaz mau tanya nih. Siapa nih? Kenar. Kenar tingginya berapa? 161, Ustaz. Berapa? 161. 161, Masya Allah tinggi ya. Oke, 161. Jadi kalau misalnya ukuran fotonya misalnya di foto tingginya Kenar misalnya 10 cm. Ya, 10 cm ya. Berarti berapa perbandingannya? Berapa skalanya? Ayo. Sebentar hitung dulu. Berapa skalanya? Jadi diperkecil. Nah, misalnya tingginya 161 cm. Di foto tingginya 16 cm. Berarti diperkecil sampai 10 kali lipat. Sampai 10 kali lipat. Ya. 161 cm di jarak di tinggi sesungguhnya di foto diukur tingginya Kenar ada 16,1 cm ya. Berarti perbandingannya adalah 1 banding 10. 1 banding 10. Jadi seperti itu ya. Jadi diperkecil. Peta itu juga bisa diperkecil sampai skala terkecil, skala yang tertinggi. Ya, kalau semakin besar luas wilayah yang ingin diperkecil, maka semakin tinggi juga skalanya, ya. Semakin tinggi juga skala yang dibuat. Misalnya begini nih. Skala sebuah peta adalah 1 banding 1 juta. 1 banding 1 juta. Berarti objek yang digambar pada peta itu diperkecil sampai 1 juta kali. Sampai 1 juta kali itu perkecilnya, perbandingannya. Misalnya nih, jarak antara kota A dan kota B di peta. Misalnya ini kota Balikpapan. Apa yang dekat dengan kota Balikpapan? Samarinda, Samarinda. Samarinda. Contoh ya. Tapi tidak mungkin kan Samarinda Aceh, jaraknya 1 kilometer. Misalnya tempat tinggal kalian. Siapa yang jaraknya dari sekolah 1 cm? 1 cm. 1 kilometer.
Ya. Nah, kalau di Balikpapan itu apa-apa saja? Nama-nama kecamatannya. Rapak. Balikpapan Timur, Tengah, Barat, Utara, Selatan, Kota. Balikpapan Tengah misalnya, dari pusat kota Balikpapan. Nah, itu jaraknya di peta 1 cm. Jaraknya di peta 1 cm. Diukur pakai mistar, ditarik jarak dari kota Balikpapan kota kemudian ke kecamatan Balikpapan Tengah. Nah, itu jaraknya 1 cm misal ya. Tapi tidak mungkin kan jaraknya 1 cm? Betul. Nah, lalu berapa sih jarak sesungguhnya? Kita tinggal lihat skalanya. Oh, skalanya adalah 1/1 juta. 1/1 juta. Berarti 1 cm yang ada pada peta itu sebenarnya jarak sesungguhnya adalah 1000 cm jarak sesungguhnya. Jadi misalnya ini kota A, ini kota B, jaraknya 1 cm. Itu pada peta. Jarak sesungguhnya sebenarnya adalah 1 juta centimeter. Ya. Kalau 1 juta centimeter itu berapa kilometer? Ya, ada yang tahu? 1 kilometer. 1 kilometer. 1 kilometer. Masih ingat ya matematika, sentimeter. Mulai dari apa dulu? Kilometer, kemudian apa lagi? Hekto. Masih ingat tidak? Kilometer, hektometer, kemudian apa lagi? Dekameter. Dekameter, kemudian apa lagi? Meter. Meter, kemudian apa lagi? Desimeter. Ya. Sentimeter. Loh, kok meter langsung ke Milimeter. sentimeter? Milimeter. Meter, kemudian apa lagi setelah meter? Desimeter. Desimeter, kemudian Sentimeter. sentimeter, kemudian Milimeter. milimeter. Ya, saya gambarkan dulu ya supaya mudah perbandingannya sambil menunggu. Ya, saya dulu buat. Oke. Ya. Jadi mulai dari kilometer. Jadi kita lihat berapa sih jarak antara kilometer ke sentimeter. 1 kilometer itu berapa sentimeter? 1 juta. Kilometer ke hektometer berapa? Sentimeter. Ada 10. 1 kilometer berapa hektometer? 10 10 hektometer. 10 hektar. Nah, kemudian 1 kilometer ke dekameter 100 deka. 100. ya, 100. Saya buatkan dulu. Di apa menggambar dulu ya. Oke, pertama dulu kilometer nih ya. Kilometer. Kalian bisa lihat ya. Kemudian setelah itu ada hektometer. Kemudian dekameter ya. Biasa disingkat ya, dam. Kemudian meter. Selanjutnya ada desimeter. Kemudian selanjutnya ada sentimeter. Kemudian milimeter. Oke. Lihat perbandingannya. Ini kilometer ke hektometer ada berapa? 10 ya. Kemudian ini juga berarti sudah 100. Ini 1000. Ini 10.000. Ini
100 ribu ya. Jadi 10, kemudian 100, kemudian 1000, kemudian 10.000, kemudian 100.000, kemudian 1 juta. Berarti ini salah ini. Ini bukan satu ini berarti 10 kilometer ya. Berarti yang ada di buku kalian, kalau kalian lihat di buku kalian itu ada kesalahan ini. Kenapa? Karena perbandingan antara kilometer ke sentimeter itu bukan 1 juta, tapi berapa? 100.000. Coba lihat nolnya berapa? 1, 2. Ya, kita lihat ya berapa nolnya ini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau 5 nolnya berarti nih 100. Nah, ini ya. Oke, paham ya? Halo semuanya? Berarti kalau perbandingannya adalah 1 banding 1 juta, berarti 1 cm itu sama dengan 1 juta cm atau 10 kilometer. Bagaimana semuanya? Paham? Paham. Ya, paham ya. Saya kira insyaallah semuanya pintar ini sini. Oke, perbandingan. Kalau misalnya skalanya adalah Ustaz bercontoh ya. Skalanya adalah 1 banding 2 juta. Contoh. 1 banding 2 juta. Jadi kalau jarak sebenarnya, kalau misalnya di sini 1 cm jaraknya, berarti jarak sebenarnya berapa? Kalau skalanya adalah 1 banding 2 juta. Yuk. Ada bisa tahu tidak? Coba hitung-hitung. Ada bisa hitung? 1 banding 2 juta. Yuk. Ya. Kalau 1 banding 2 juta. Sudah ada yang dapat? Ya, sudah ada yang dapat? Misalnya, saya sebut contoh ya, jarak, saya hapus dulu semua ini. Ya, saya hapus dulu. Misalnya, ada sebuah kota, anggaplah ini kota, maaf, Damas. Kita terang sedikit. Oke. Ya. Ini kota A, ini kota B. Jaraknya di peta A, ya. Itu jaraknya di peta adalah 1 cm. Kemudian skalanya adalah 1 banding 2 juta. Pertanyaannya adalah, berapakah jarak sebenarnya? Berapa jarak sebenarnya? Ayo. Ini kota A, ini kota B. Jarak di peta 1 cm. Skalanya 1 banding 2 juta. Berarti artinya 1 cm mewakili 2 juta. 2 juta Meter. sentimeter. Berarti kalau begitu 2 juta sentimeter berapa kilometer dong?
20. 20 ya? Coba lihat. Berapa nolnya nih sampai ke sentimeter? Ayo hitung. Berapa nolnya sampai ke sentimeter? 1. 2 juta. Iya kan? Nah, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai di sini. Nah, berarti ada 20. Ada 20 apa? Kilometer. Paham tidak nih? Paham. Paham ya. Mudah-mudahan paham. Nanti Ustaz berikan soal lebih sulit lagi supaya lebih paham. Oke. Baik. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, kemudian skala. Jadi skala ini terbagi dua, Anda sekalian. Ada dua jenisnya. Ada skala angka, kemudian ada skala garis atau grafis. Jadi kalau skala angka, skala yang berwujud perbandingan angka. Misalnya 1:100.000. Ini contohnya nih. Misalnya 1:2 juta. Contoh ya. Nah, kalau skala angka ini. Jadi dalam bentuk skala angka. Jadi di peta itu nanti ada tertulis skala, tertulis 1:, misalnya 500.000, berarti itu skala angka namanya. Skala angka namanya. Kalau di peta tertulis yang seperti ini. Kemudian ada skala garis, ya, skala yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Jadi cuma ditampilkan sebuah garis, kemudian ada angka-angka di dalamnya. Nanti kalian yang menentukan, oh ini skalanya sekian. Ini namanya skala garis ya. Ya. Oke, untuk lebih lengkapnya silakan lihat contohnya ini. Nah, ini tadi sudah ada Ustaz jelaskan tadi di awal. Yang kita jelaskan tadi di awal itu adalah skala angka. Jadi skala angkanya 1:10.000. Nah, bagaimana penjelasannya? Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Maksudnya ini Anda sekalian, 10.000 ini kan tidak ditulis di belakangnya satuannya. Betul ya? Tidak ditulis misalnya 1:10.000 meter. Betul. Tapi cuma 1:10.000. Kalau begitu 10.000 ini satuannya apa kalau begitu? Berdasarkan Senti. penjelasan ini. Senti? Sentimeter. Meter. Jadi kalau ada skala seperti ini anak-anakku ya, jadi kalau misalnya tidak ada tertulis satuannya di belakang, berarti pastikan bahwa itu sebenarnya satuannya adalah sentimeter. Itu defaultnya, itu asalnya. 1:10.000 maksudnya adalah 1:10.000 cm. Tapi kalau ditulis misalnya 1:10.000 meter, berarti 10.000-nya ini adalah satuannya adalah meter. Tapi kalau tidak ditulis berarti dia adalah sentimeter. Jadi cara membacanya adalah 1 cm pada peta, ya ini 1 cm pada peta. Jarak sesungguhnya itu sebenarnya adalah 10.000 cm. 10.000 cm. Atau kalau misalnya perbandingannya contoh, tingginya misalnya Kenner tadi, oh skalanya 1:10.000. Berarti 1 cm pada tinggi di fotonya Kenner itu tingginya sebenarnya adalah 10.000 cm. Ini contoh ya. Nah, contoh. Di 1, jadi kalau 2 cm, kalau di peta itu 2 cm berarti jarak sebenarnya adalah 20.000 cm, tinggal dikalikan ini 10.000-nya. Jadi kalau 3 cm misalnya di peta berarti dia adalah 30.000 cm jarak sebenarnya. Nah, jarak sesungguhnya di lapangan. Oke, mudah-mudahan paham. Kemudian kedua adalah skala garis atau grafis. Kalau skala grafis coba diperlihatkan seperti ini. Nah, misalnya belum ada ini tertulis, cuma ini saja. Bagaimana cara membacanya? Tinggal dilihat perbandingannya. Oh, 1 cm itu sama dengan 4 km ya, jarak sesungguhnya. Jadi ini jarak pada peta 1 cm, ini satuannya. Jarak sesungguhnya adalah 4 kilometer. Berarti kalau 2 cm berarti jarak sesungguhnya adalah 8 km. Kalau begitu berapa perbandingannya? Oh, ini yang diambil. 1 cm
berbanding 4 kilometer. 4 kilometer itu sama dengan 400 ribu. 400 ribu. Jadi 1 cm, kemudian kilometer, 4 kilometer jarak sesungguhnya. Berarti jarak sesungguhnya adalah 400.000 cm atau sama dengan 4 kilometer. Jadi kalau 2 cm di peta, berarti ya, jarak sesungguhnya adalah 800.000 cm atau 8 kilometer. Begini seterusnya. Nah, ini perbandingannya ini. Sama ya perbandingannya semua ini. Perbandingannya semuanya sama. 1 banding 400.000. Sekarang Ustaz mau berikan contoh kasus ini. Misalnya saya menggambar ini. Ya. Gambar ya. Seperti tadi. Aduh. Kenapa belok-belok? Ini contoh 1, sini 5. Ini skala garisnya nih. Ini satuannya adalah sentimeter ini. Ini sentimeter ya. Kemudian yang di bawah kalau begitu berapa skalanya nih? Kalian bisa tahu tidak? Tidak tahu karena gambarnya jelek ya. Saya buatkan gambar baru kalau begitu, yang mudah dipahami. Oke. Ini kan di atas apa tadi? Sentimeter ya. Seperti ini. Berarti skalanya berapa ini? Ada yang tahu tidak? Satu banding 500. Berapa? Satu banding 1/500. 500 apa nih? 500 saja. 1/500.000. 1/500.000. Oke. Kalau misalnya di sini Ustaz berikan contoh 2,5. Nah, berarti skalanya 2.500. 25.000. berapa? Jadi 500. Ya, coba satu orang. 1/2500. 200 berapa? 200 500? 250 250 apa? ribu. 1000. Oke. Jadi skalanya adalah skalanya. Ini laki-lakinya paham tidak ini? Halo. Kaum Adam. Paham ini?
1 banding 250.000. Kenapa 250.000? Karena 2,5 ini dikalikan berapa? 100.000. Hasilnya adalah 250.000. Kalau begitu, angka selanjutnya berapa kira-kira? Misalnya begini ya. Ustaz minta kalian menuliskan angka selanjutnya lagi. Seperti ini ya, yang di atas. Ini kan setelah 1 berarti 2 cm lagi. Jadi kalau 4 berarti angka selanjutnya adalah 8 karena perbandingannya 1 banding 400.000. Kalau ini, nah, kira-kira angka selanjutnya berapa? Jadi sini adalah 2. Berarti yang di bawah berapa kalau begitu? Berapa angkanya di sini? 5. 5. Oke. Kenapa 5? Kali 2. Dikali 2. Oke. Kali 2 ya. Paham semuanya lain? Paham Anda sekalian? Jadi begitu ya. Jadi dikali dengan perbandingannya masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Jangan sampai terlalu lama di materi ini. Sekarang yang ketiga adalah orientasi utara. Orientasi utara artinya penunjuk arah utara, Anda sekalian. Jadi di peta itu banyak penunjuk arah utara. Bisa berbentuk seperti ini, bisa berbentuk seperti ini juga. Apakah berbentuk panah atau berbentuk arah mata angin seperti ini. Jadi di atas ini adalah arah apa ini? Utara. Berarti yang di sebelah kanan ini arah apa? Kalau di peta? Barat. Timur. Timur. Berarti yang di sebelah sini? Barat. Di bawah? Barat. Selatan. Nah, ini Selatan. ini. Utara, kemudian timur laut, timur, kemudian tenggara, kemudian selatan, barat daya, Barat laut. Biasa kan dijadikan ya. Utara, timur laut, timur. Ya kan? Timur menenggara, selatan menenggara, selatan barat daya. Kemudian apa lagi? Barat daya. Kemudian apa lagi? Barat daya. Barat. Kemudian apa lagi? Apa lagi di sini? Kemudian barat daya, kemudian barat laut, utara barat laut, utara. Oke, jadi seperti itu. Tapi yang paling penting minimal ini, utara, timur, selatan, barat. Jadi kalau kalian melihat pada peta, kalian sudah tahu, oh misalnya kota A ini misalnya di sini, kota B ada di sini, berarti kota A ada di sebelah barat, kota B ada di sebelah timurnya. Oke. Ini pentingnya orientasi arah utara. Jadi di mana-mana kalau membuat peta, arah utaranya pasti selalu di bagian atas ya. Jangan sampai kalian buat peta membuat orientasi sendiri, tidak boleh ya. Ini petunjuknya. Oke, kita explaining dulu. Saya beri waktu Anda sekalian sekitar 3 menit. Coba hitung ada berapa gambar kepala harimau. Ayo. Jelas tidak gambarnya? Jelas. Ya, coba hitung. Berapa gambar kepala Ada harimau? 6. 6. Ayo, siapa lagi yang lain? 6, 7. 7. Oke, bertambah lagi, silakan. Masih ada tidak? 7, Ustaz. 7 aja. Cuma lihat 4. 7. Coba teliti, ini gambarnya mungkin agak blur ya. Tapi coba perhatikan baik-baik. 8. 8. Ya, cuma 8. Mentok di angka 8 nih. Jadi sepakat ini 8. Cuma lihat 7 belum tahu. Apa ya? 4. Disepakati 8. 7, Ustaz, 7. 7.
Oke, Enggak sekarang jadi 8. kita lihat berapa sih gambar kepala harimau. 8 Ustaz. 8 keinjak. 8 Ustaz. Coba hitung ini. Untuk model Coba hitung. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 13. ya. 2, 4, 11 Ustaz. Ya ada 16. 11. Berarti kalian tadi 8. Ini ada 16. Berarti skalanya dari jawaban kalian berapa skalanya? 1:2. Ya 2 kali lipatnya ini kalau kalian teliti tadi. Ya, tapi ini kan gambarnya kelihatan semua tadi. Maaf. Oke, lanjut ya. Ini untuk merefresh pembelajaran kita. Sekarang Anda sekalian simbol peta, Bapak percepat saja, Ustaz percepat saja. Jadi kalau simbol tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Semuanya tahu simbol ya? Simbol. Tahu. Misalnya, kalian mengangkat jari tangan. Simbol tanda setuju. Biasanya pakai jari apa itu? Jempol. Jempol. Jempol setuju itu berarti ya. Kalau jempol apa ya? Berapresiasi ya. Misalnya oke, ya, enak ya. Pakai biasa simbol apa? Simbol jempol. Ya, tapi kalau simbol yang biasa digambarkan simbol untuk kalau misalnya emotion, ya emotion ya. Di WA ada kan simbol-simbol itu. Ya. Kalau simbol tidur ya ada biasa di atasnya tertulis Z. Tapi kalau di dalam peta ini juga mewakili ada simbol-simbol tertentunya Anda sekalian ya. Ada 4 simbol di peta. Yang pertama ada simbol titik, ada simbol garis, ada simbol warna, simbol area. Nah, ini secara umum ini. Penjelasannya bagaimana? Kita lihat. Nah, ini simbol titik. Jadi simbol titik itu beragam bentuknya. Bisa berbentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga dan yang lainnya. Biasanya nih kalau ibu kota biasanya simbolnya bujur sangkar. Ini. Contoh ini ibu kota negara. Tapi ke bawah-bawahnya lagi ya simbolnya berbeda lagi untuk membedakan ibu kota satu dan ibu kota yang lain. Misalnya ibu kota negara ini bujur sangkar. Ibu kota provinsi dalam bentuk lingkaran. Ada lingkaran merah di tengahnya. Kemudian misalnya gunung. Kalau gunung kan berbentuk lancip ya. Ya, berbentuk segitiga, jangan dibalik. Kalau segitiga terbalik berarti gunungnya terbalik itu. Nah, gunung kan ada 2 jenis, ada gunung aktif dan ada gunung Tidak Berapi. aktif. Ya, gunung aktif itu berarti gunung berapi dia. Kalau gunung berapi kan ya identik dengan apa kalau keluar, yang keluar dari gunung berapi? berasap. Lava. Ya. Ada lavanya, ada magmanya. Berarti biasanya kan berwarna merah ya. Berarti disimbolkan dengan ya gunung api. Untuk membedakan dengan gunung tidak aktif atau gunung tidak berapi, berarti disimbolkan dengan warna segitiga warna merah. Yang tidak aktif, simbol segitiga warna hitam. Nah, ini mempermudah Anda sekalian. Coba lihat nanti, coba buka-buka petanya, peta Kalimantan. Coba kalian lihat gunung-gunung apa saja di Kalimantan yang ada yang aktif dan yang tidak aktif. Bagaimana cara mengetahuinya? Lihat simbolnya ini. Oh, ternyata Pak Ustaz ada gunung aktif sekitar 40 km dari tempat tinggal saya. Wah, hati-hati. Waspada. Coba lihat statusnya gunung tembak. Gunung tembak itu Lain lagi. statusnya gunung aktif atau tidak aktif? Tidak aktif. Ya, jadi lihat saja nanti di peta ya, untuk kepastiannya. Kemudian pelabuhan. Nah, ini simbol jangkar. Jangkar kan identik dengan pelabuhan ya, yang dipakai oleh kapal laut. Kemudian bandar udara. Ini simbol pesawat terbang. Ini namanya simbol titik. Ini semua adalah simbol titik. Kemudian kedua simbol garis dalam bentuk garis-garis ya. Dibedakan sesuai dengan identifikasi yang disimbolkan. Contoh sungai ini dibuat dalam bentuk garis bercabang. Biasanya kalau di peta itu simbol sungai garisnya berbentuk seperti ini ya, berkelok-kelok, dan dia biasanya warnanya warna biru ya, kalau tidak salah ya, warna biru muda. Kemudian jalan raya simbolnya seperti ini, jalan lain desa, batas negara. Nah, ini batas negara. Kemudian batas provinsi seperti ini, batas daerah.
Jadi dibedakan. Ini namanya simbol garis. Kemudian simbol warna. Jadi simbol warna ini digunakan untuk objek-objek tertentu. Ya. Misalnya untuk membedakan ketinggian atau kedalaman suatu wilayah. Kalau dalam peta, Anda sekalian, simbol warna hijau biasanya menggambarkan wilayah atau Gunung. area daratan. Area daratan ya. Kalau misalnya warna biru, berarti menggambarkan area perairan Laut. atau lautan. Nah, kalau daratan semakin pekat warnanya, maka itu biasanya semakin tinggi. Contoh ini. Kalau warnanya seperti ini, hijau-hijau muda, berarti tingginya adalah 0 sampai 100 meter DPL, di atas permukaan laut. Nah, kalau tingginya 100 sampai 500 meter, berarti warna simbolnya seperti ini. Nah, dia semakin tinggi maka semakin pekat warnanya. Biasanya ini warna coklat. Ini biasanya wilayah gunung ini. 3.500 sampai 4.000 meter. Berbeda dengan laut. Kalau laut, kalau semakin dalam dia semakin pekat juga. Kalau semakin dangkal dia semakin warnanya tidak pekat. Contoh ini 200 sampai 0 meter. 0 sampai 200 meter kedalamannya. Nah, ini warnanya sampai seperti ini saja. Kalau dia bertambah kedalamannya 200 meter sampai 1000 meter, maka kedalamannya warnanya seperti ini. Sekarang silahkan lihat di peta. Ya, coba lihat di peta ya. Untuk mengidentifikasi ini. Ini kan wilayah laut ini. Ya, kalau peta yang bagus biasanya warna lautnya berbeda-beda. Ada yang biru pekat, ada biru yang tidak pekat ya. Nah, ini masih. Coba nanti kalian lihat ya di peta di atlas kalian atau di atlas kalian atau di kelas kalau sudah kembali ke madrasah. Nah, ini kalau daratan seperti ini, ada warna hijau, ada warna kuning, ada warna coklat. Berarti ini yang hijau ini adalah dataran rendah. Sedangkan yang coklat ini berarti dataran Tinggi. tinggi. Atau lebih tepatnya wilayah apa ini? Kalau yang coklat? Dataran gunung. Gunung. Ya. Oke. Gunungan. Kalian bisa lihat ya. Oh, jadi nanti kalian bisa lihat di peta kalian di Pulau Kalimantan, wilayah kalian termasuk dataran rendah atau dataran tinggi atau pegunungan. Bisa dilihat di peta. Oke. Lanjut. Yang terakhir adalah simbol area. Ini namanya area ini, satu wilayah tertentu ya. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Contoh danau. Danau kalau dalam peta, misalnya di daratan kan warna hijau, tiba-tiba di daratan itu ada warna biru seperti ini, berarti itu adalah namanya simbol danau, berarti itu adalah danau. Kalau rawa berbentuk seperti ini, sawah seperti ini, batuan kapur seperti ini. Tapi biasanya kalau peta yang secara umum ya, kadang yang ditampilkan itu cuma danau saja. Kenapa danau? Karena wilayah danau biasanya lebih luas dibandingkan wilayah-wilayah yang lain ini. Oke. Di sini mudah-mudahan paham. Kemudian selanjutnya garis koordinat. Yaitu adalah garis hayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Ada yang tahu tidak apa itu garis lintang? Pernah pelajari Garis lintang? lintang. Pernah, Ustadz. Apa? Garis lintang adalah garis yang melintang atau horizontal. Yang mana di sini yang melintang? Apa sih? Yang ke atas atau yang ke samping? Samping. Ya. Ke samping. Ya, yang namanya melintang, ini ke samping Anda sekalian ya. Yang namanya horizontal ini melintang. Jadi garis lintangnya itu ini. Ini garis-garis lintang itu ini. Ya. Ini. Kalau garis bujur berarti yang membujur ya, menghubungkan antara kutub utara dan kutub selatan. Berarti ini dia.
Ini garis bujur. Jadi paham ya? Ini adalah garis lintang. Ini adalah garis bujur. Nah, nanti kapan-kapan Ustaz akan jelaskan apa sih manfaat dari garis lintang ini dan apa manfaat dari garis bujur ini. Untuk apa dalam peta dibuat garis bantu seperti ini. Ini Anda sekalian secara singkat saja ya, memiliki petunjuk masing-masing. Misalnya, kita bisa mengetahui iklim kita di Indonesia adalah beriklim tropis berdasarkan informasi dari garis lintangnya. Di Indonesia juga memiliki 3 wilayah waktu. 3 wilayah waktu. Waktu apa itu? Waktu Indonesia Barat, kemudian apa lagi? Waktu Indonesia. Waktu Indonesia Tengah, kemudian waktu Indonesia Timur. Kira-kira untuk menentukan waktunya itu informasinya berdasarkan dari mana? Garis koordinat Garis koordinat yang mana? yang ada di tengah-tengah. Tengah-tengah. Dari garis bujur ya ini ya. Ya. Bagaimana caranya? Kenapa kok Ustaz bisa beda 1 jam ya antara kita ini di Kalimantan dengan di Pulau Jawa? Kok bisa ya 1 jam perbedaannya? Kenapa mereka lebih lambat 1 jam, kita lebih cepat 1 jam? Nah, itu ada penjelasannya Anda sekalian dari garis bujurnya. Jadi dihitung ya, dihitung berapa garis bujurnya, perbedaan waktunya setiap bujur itu berapa derajat, itu ada hitungannya, ada penjelasannya. Khusus pada materi kita kali ini hanya memperkenalkan dulu bahwa di antara komponen peta itu ada namanya garis koordinat. Ini namanya garis koordinat, ada garis lintang dan ada garis bujur. Oke. Yang jelasnya garis ini tidak dibuat begitu saja, tetapi memiliki manfaat. Ya, kadangkala Anda sekalian untuk mengetahui letak suatu tempat itu cukup diketahui saja garis koordinatnya, berapa derajat lintang dan berapa derajat bujur. Kalau misalnya ada yang naik pesawat ya, contoh ini, ada pesawat tempur ingin menembakkan rudalnya atau pelurunya ke suatu wilayah, itu kan repot ya kalau dari atas, dari ketinggian. Makanya di komputernya itu diperlihatkan saja, oh koordinat sekian dilemparkan misalnya apa, rudalnya. Nah, di koordinat sekian ada musuh di koordinat sekian. Itu cuma seperti itu saja informasinya. Jadi penting memahami hal yang seperti ini. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah bukan yang terakhir, masih ada sebelumnya. Inset. Inset itu adalah peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contoh, ini kan peta apa ini? Kalimantan, Pulau Kalimantan. Peta Pulau Kalimantan. Ini setnya ini. Nah, ini kan petanya kalau kalian lihat ini adalah contohnya nih. Peta apa ini? Wilayah Asia Tenggara contohnya, Indonesia. Tapi karena tidak dijelas Pulau Kalimantan itu bagaimana, maka dibuatlah inset. Ya. Digambarkan lagi lokasi daerah yang dipetakan. Lebih jelas lagi, lebih besar lagi. Kalau misalnya di peta ini ada pulau ini, misalnya ini contoh ya, ada pulau. Contoh ya. Ini kan tidak kelihatan pulau apa? Negara Singapura kan di sini tidak kelihatan ya. Nanti akan dibuat lagi inset di sini, misalnya dibuat inset. Kemudian ditampilkan negara Singapura secara besar, itu namanya inset. Ya, namanya inset ya. Kalau gambarnya tadi kurang mewakili. Oke, jadi ini penjelasannya tadi. Garis koordinat yang ini ya. Nah, ini garis-garisnya. Ini insetnya nih, inset peta. Jadi kalau kalian lihat ada lagi gambar peta di samping peta yang lain, maka ini namanya inset. Namanya inset. Coba cari-cari peta, kemudian lihat apakah ada insetnya atau tidak. Terakhir, oh bukan terakhir, masih ada ini, legenda. Keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Jadi legenda ini intinya ada keterangan ya. Jadi di legenda ini kalian bisa mengetahui informasi pada peta dengan melihat legenda. Oh, kota, berarti simbol yang seperti ini di peta adalah kota provinsi. Oh, simbol yang seperti ini di peta ini berarti adalah hutan lindung. Ya, hutan lindung. Oh, simbol seperti ini pada peta berarti ini adalah
danau. Jadi ini intinya legenda ini adalah keterangan pada peta. Oke. Kemudian sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Biasanya di sumber peta ini contoh ini ya, tidak kelihatan. Contoh ini Ustaz buat peta sebaran Satuan Pendidikan Kota Balikpapan. Ini judulnya nih. Sumber petanya ini yang membuat petanya. Ini orientasinya ini. Biasanya di sumber peta juga tertulis tahun pembuatan petanya. Nah, ini apa ini? Kalau ini apa ini? Legenda. Legenda. Kalau yang ini? Inset. Inset. Oke. Berarti sudah mulai paham. Baik, Ananda, rangkuman dari materi kita untuk komponen peta. Ya, ini semuanya sudah terangkum dalam suatu gambar ini. Judul peta. Ini judul petanya ini. Peta distribusi kepadatan penduduk. Insetnya, ini insetnya. Ya. Wilayah secara umum, wilayah yang luas. Kemudian yang segi empat ini digambarkan di petanya ini. Sama kalau yang ini tadi. Ini kan peta Kalimantan ya, Pulau Kalimantan. Yang mau ditampilkan adalah Balikpapan, berarti insetnya seperti ini. Oh, Pulau Kalimantan itu letaknya di sini. Balikpapan itu letaknya di sini. Gambaran utuhnya petanya ya seperti ini. Itu fungsinya inset itu. Kemudian penunjuk arah. Nah, ini penunjuk arah ini. Kemudian simbol. Nah, ini simbol apa ini? Ustaz mau tanya, ini simbol apa kalau begitu? Simbol warna. Simbol warna. Betul ya, simbol warna. Nah, ini legenda. Sama ini simbolnya juga legenda. Kalau legendanya tadi ini dia. Legenda itu sebenarnya banyak, menunjukkan semua simbol pada peta. Baik simbol titik, warna, garis, simbol area. Nah, kalau ini legendanya lebih lengkap ini. Kalau yang ini legendanya cuma menampilkan simbol warna saja. Kemudian sumber peta. Sumber petanya apa ini? Yaitu Citra Quickbeer Bandung tahun 2003. Jadi ini sumber petanya. Pembuatnya siapa dan tahun pembuatnya ini. Kemudian tahun pembuatannya ini. Oke. Baik. Kemudian garis koordinat, yang mana garis koordinat? Nah, ini garis koordinat yang tidak ditampilkan ya. Kemudian skala. Ini memakai skala apa ini? Skala garis. Skala garis. Jadi ini adalah skala garis. Bisa tentukan tidak berapa skalanya ini? Apa? Bisa tentukan berapa skalanya ini? Ya, Kira-kira 1/1000 berapa? meter. 1000 meter. Kalau 1000 meter berapa sentimeter itu? Iya. Itu kalian kalikan saja dengan sentimeter. 1000 Terus meter kali 10.000 100.000. sentimeter berarti itu skalanya itu ya. 100.000 senti. Kok 100.000? Ini kali 10.000 ini. Kali 100 ya. Iya maaf, kali 100. Ya betul ya 100.000. Ya kali 100. Berarti 100.000. 1/100.000. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Afwan Ustadz, Iya. garis koordinat itu garis khatulistiwa ke Ustadz? Oke, saya mau jelaskan sedikit ya. Garis koordinat itu kan ada dua tadi, garis lintang dan garis bujur. Ini garis lintang. Nah, garis khatulistiwa itu sebenarnya adalah garis lintang. Dia adalah garis lintang. Garis lintang 0 derajat. Supaya mudah, Ustaz mau gambarkan saja. Anggaplah ini bumi ya.
Jangan katakan ini telur, ini bumi. Contoh. Nah, garis lintangnya itu bagaimana? Di garis lintang. Ini garis lintang ini ya. Ini semua garis lintang. Kemudian ada lagi garis lintang lagi di bawahnya lagi. Ada lagi. Ini semua adalah garis lintang. Kenapa kata melintang? Nah, inilah yang di tengah yang disebut dengan garis. Saya berikan warna yang berbeda. Garis khatulistiwa karena dia berada tepat di tengah-tengah bumi. Tapi sebenarnya namanya juga garis lintang. Tapi karena dia berada di tengah-tengah bumi, namanya diberikan garis khatulistiwa atau biasa juga dikenal dengan sebutan garis lintang. Ya. Garis lintang berapa ini nilainya? Ini berapa nilainya nih? Derajat. 0 derajat. Derajat. Nah, jadi garis khatulistiwa itu sama namanya garis 0 derajat. Kenapa? Karena mulai menghitung derajat garis lintang itu dari garis khatulistiwa. Yang di atas sih namanya garis lintang apa ini? Bagian apa ini yang di atas? Kalau arahnya tadi. Utara, selatan, barat, timur. Halo? Ini utara atau selatan atau timur atau barat yang ini? Dari khatulistiwa. Utara. Utara. Berarti namanya adalah garis lintang utara. Kalau ini garis lintang apa ini? Selatan. Lintang selatan. Selatan. Nilainya berapa? Dihitung berapa derajat mulai dari sini. Oh, misalnya ini nilainya adalah 3 derajat. Berarti di sini ada 3 derajat lintang. Contoh ya. Berarti di sini nilainya adalah 3 derajat. Nilainya dari sini adalah 3 derajat lintang utara. 3 derajat lintang utara. Kenapa? Karena dia berada di sebelah utaranya ini 3 derajat lintang selatan. Jadi mulai menghitung dari 0 derajat. Ini yang disebut dengan khatulistiwa. Nah, negara kita Indonesia dilewati garis khatulistiwa tidak? Iya. Dilewati kan? Nah, kalau begitu Indonesia bisa ditarik kesimpulan bahwa negara kita Indonesia itu berada di tengah-tengah Bumi. tengah-tengah bumi. Karena khatulistiwa itu tetap itu melewati tengah bumi dia. Makanya Anda sekalian di Indonesia itu perbedaan antara waktu siang dan malam itu cukup stabil. Biasanya malamnya kadang 12 jam, siangnya juga 12 jam, atau kadang malamnya 13 jam, siangnya 11 jam. Tapi coba lihat di negara-negara di Eropa. Negara-negara di Eropa yang tinggal di sebelah sini nih, bagian utara. Itu dia kan jauh dari khatulistiwa. Makanya kadang mereka waktu siangnya lebih malam dibandingkan waktu malamnya, atau kadang waktu malamnya lebih lama dibandingkan waktu siangnya. Sehingga tidak heran kalau kalian baca di internet, kadang orang misalnya di Inggris mereka buka puasanya nanti pukul 21.00, berarti pukul 9 malam baru buka puasa mereka. Lama sekali ya. Karena memang waktu maghribnya nanti pada pukul 9 malam kalau kita di sini. Itu karena mereka agak jauh dari khatulistiwa sehingga ekstrim dia perbedaan waktunya. Kadang siangnya lebih lama kalau misalnya musim panas. Ya, kalau misalnya lagi musim kalau utara bergeser ke sebelah utara, berarti dia di sana siangnya lebih lama. Tapi kalau mataharinya bergeser lagi ke sebelah selatan, maka di sana waktu siangnya lebih pendek dibanding waktu malamnya. Jadi ada namanya gerak semu matahari ya. Nanti kita jelaskan insyaallah. Intinya di sini sudah paham tidak garis khatulistiwa itu? Paham? Sudah. Oke. Paham. Ada yang lain tidak yang mau bertanya?
nggak ada. Ada. Baik, kalau begitu ini bagian terakhirnya adalah kuisnya. Apa sih kuisnya? Eh, Ustaz mau perlihatkan dulu ini. Jadi kuisnya itu di mode ya. Kalian lihat kalau set mode. Sudah lihat tidak? Sudah, Kuisnya tapi nggak adalah ngerti Ustaz maksudnya. nah, ini tadi kok. Ini kuisnya. Kuisnya ini. Bukan kuis ya, tapi tugasnya. Nah, tugasnya adalah kali ini kita tidak mengisi kuis, tapi membuat proyek. Tugas proyek, Ustaz berikan waktu 2 pekan lah, insyaallah kalian kerjakan. Karena ini agak-agak susah. Bisa kalian 1 pekan juga bisa kok. 1 hari juga bisa. Jadi membuat peta lengkap dengan komponennya. Membuat peta lengkap dengan komponennya. Yang pertama, carilah peta administrasi daerah kalian masing-masing. Sumber peta dapat diperoleh dari internet, dari kantor pemerintah setempat. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan karena masa pandemik, ya tahu bisa lihat langsung ini di peta rupa bumi Indonesia. Ini Ustaz sudah masuk di peta rupa bumi Indonesia. Jadi bikin di atas kertas ya Ustaz? Iya betul. Jadi Gambar. lihat dulu, jelaskan dulu Bapak, Ustaz jelaskan dulu. Jadi petanya itu bisa berupa kabupaten, ya, kecamatan, desa atau kelurahan. Lebih bagus kalau peta desa atau kelurahan. Ustaz mau tanya dulu, sekolah apa madrasah MTSIP Numar dengan rumah kalian itu berbeda kecamatan tidak? Halo? Beda kecamatan ya? Beda. Iya Ustaz, beda. Beda. Berarti kalau yang beda kecamatan itu bagusnya buatnya peta kabupaten. Peta kabupaten atau kota. Yang satu kecamatan sekolahnya, madrasahnya dengan rumahnya berarti buat peta kecamatan saja. Tapi kalau misalnya rumahnya pas berada di samping madrasah, ya, buatnya peta desa saja. Paham ya? Kemudian buatlah peta Belum administrasi. Ustadz. Ya? Nah, buatlah Belum peta. paham Ustadz. Belum paham? Belum. Ini yang bersuara siapa ini? Yang bersuara siapa tadi? Kenal ya? Sekarang Ustaz mau tanya nih. Tempat tinggalnya dengan madrasah berbeda tidak? Ya? Halo? Sama kecamatan Ustadz. Satu kecamatan. Berarti kalau satu kecamatan sama kecamatan berarti cukup peta kecamatannya. Kecamatan apa namanya? Balikpapan Utara. Nah, Kecamatan Balikpapan Utara. Kalau begitu cukup buat peta kecamatan Balikpapan Utara. Nanti kan mau ditentukan lokasi tempat tinggal kalian dan lokasi sekolah. Tapi kalau misalnya ada yang berbeda kecamatan, dia tinggal misalnya di Balikpapan Timur, nah, madrasah ada di kecamatan Balikpapan Utara, berarti buatnya peta kabupaten. Nah, ini bagian berbeda. Kalau yang sama kecamatan berarti cukup buat peta kecamatan. Siapa yang berbeda tadi kecamatannya? Iya. Siapa? Halo. Siapa Karena itu? Ustaz beda. Nah, berarti kalau yang beda buatnya peta kabupaten. Paham ya? Paham. Oke. Nah, buat peta administrasi dengan menggunakan alat pemetaan yang tersedia, misalnya pantograf atau yang lainnya. Kalau kalian tidak tahu pantograf, tapi kalau misalnya susah ya membeli pantograf, Ustaz mau Untuk perlihatkan di sini ya, mempertegas cara membuat makna peta mudah. simbol-simbol yang ada pada cukup. peta. Misalnya, nama ibu Kalian, kota ditulis dengan huruf balok. Cari di YouTube ya Sedangkan tutorialnya. nama Kalau susah membuat pantograf. Kalau pantograf itu seperti jangkar. Pernah lihat jangkar ya?
Kalian bisa cari di YouTube lah cara-caranya. Atau kalau misalnya tidak bisa dengan pantograf, bisa juga dengan menggunakan plastik transparan. Jadi jiplak. Paham ya? Maksudnya jiplak? Loh, kan kita lihatnya di HP Ustaz. Nah, kalau lihat di HP ini agak berat. Makanya bagusnya kalau lihat di HP itu gunakan pantograf biasanya. Atau gunakan jangkar. Nah, bisa cari tutorialnya cara membuat pantograf. Atau kalau memang tidak bisa ya kalian buat sesuai dengan insting kalian menggambar lah. Ya? Paham maksudnya Ustaz ini? Iya, Ustaz. Gambar secara biasa saja. Kalaupun tidak sama persis tidak masalah. Yang penting jangan tidak persis sekali. Misalnya begini, gambarnya disuruh gambar ayam tapi hasilnya bebek, itu kan beda, betul itu. Ya. Jadi minimal mirip ya. Kemudian dituliskan nama wilayah administrasi. Misalnya kabupatennya apa, kecamatannya, desanya. Nah, itu namanya wilayah administrasinya. Lengkapi data dengan jalan dan sungai. Nah, kemudian tentukan lokasi tempat tinggal kalian, diberikan simbol di situ. Oh, tempat tinggal saya di sini, kemudian tulis namanya. Kemudian lokasi sekolah. Kalau biasa kalian lihat simbol-simbol di maps itu ada simbol apa itu? Yang berbentuk seperti apa itu? Bisa bentuk lingkaran saja ya, tidak masalah. Berikan simbolnya di situ. Kemudian lengkapi data yang kalian buat dengan komponen peta. Komponen peta tadi judul, kemudian orientasi utara, simbol warna ya, sudah masuk ini. Kemudian apa lagi? Garis koordinat, kalau bisa dibuat garis koordinatnya. Legenda. Itu saja. Kemudian nanti kalian screenshot petanya yang sudah digambar. Kemudian dikumpulkan di link ini. Ustaz perlihatkan dulu linknya. Nanti setelah kalian buka akan muncul link seperti ini. Silahkan tulis namanya. Kemudian klik ini, kumpul di sini. Caranya bagaimana dikumpul tidak usah isi jawabannya, tapi tinggal klik ini saja. Linknya. Oke. Nanti akan diarahkan untuk dikumpul tugasnya di OneDrive. Akan muncul nanti tampilan ini kurang. Akan muncul nanti tampilan seperti ini. Tinggal pilih select file, kemudian masukkan fotonya. Kemudian setelah itu ya klik submit. Paham ya? Bagaimana? Paham? Mana ada sekalian? Ya, coba paham Ustaz. Ya? Baik. Apa yang tidak dipahami, yang belum paham, silahkan sampaikan. Tolong menjawab dulu. Paham? Kalau yang di luar Balikpapan itu digambar semua kah? Iya, cukup. Di mana tinggalnya? Di Balikpapan kan cukup Balikpapan saja, tidak usah di wilayah di luarnya. Saya di Samboja, Ustaz. Di mana? Samboja. Samboja itu kecamatan apa? Sungai Merdeka. Samarinda ya? Bukan. Samarinda. Masih Balikpapan ya? Pertengahan. Tapi maksudnya dia masuk di kabupaten kota Balikpapan. Samarinda. Samarinda. Halo? Halo. Berarti dia tidak masuk di kabupaten Balikpapan ya? Tidak? Atau bagaimana? Saya lihat dulu. Enggak masuk Ustadz, masuk Utar. Masuk Balikpapan? Kalau masuk Enggak. Balikpapan berarti cukup Balikpapan saja. Kalau tidak ya terpaksa kalian buat peta Kalimantan yang diperlihatkan ya Balikpapan dengan Samarinda ya. Di provinsi kah? Coba lihat dulu ya. Supaya bisa dilihat. Coba Samboja ya, Samboja.
Ini kalian bisa nanti lihat di sini bisa di download ya. Peta per wilayah. Ini di situs yang ini tadi. Lihat dari Google Maps. Kan? Yang ini ya. Lupa bumi Indonesia. Sekarang Samboja. Halo, Samboja mana? Balikpapan itu mana ya? Oke. Ini Samarinda, ini Balikpapan, Tengah-tengah. tengah-tengah. Coba, mudah-mudahan signal bagus. Samboja. Tidak kelihatan. Peta per wilayah. Kutai. Oh, di Kutai ya? Oh, dia masuk Kutai? Kukar. Ah, Iya, masuk. coba lihat di mapnya di situ. Kalau dia masuk Kutai berarti cukup buat petanya itu terpaksa harus buat ini, buat peta Kalimantan ini yang memperlihatkan Kutai dengan kota Balikpapan saja. Tidak usah yang lain ini, tidak usah yang Samarinda atau yang kabupaten-kabupaten lain. Ya cukup peta Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur ya. Jadi ini harus peta Provinsi Kalimantan Timur. Kenapa? Karena berbeda kabupaten ini. Ya. Kemudian lebih lengkapnya lihat di map di HP-nya ya. Kemudian nanti tunjukkan di sini peta Kalimantan Timur. Saya perlihatkan dulu peta Kalimantan Timur. Ini kasus yang lumayan nih. Jadi tiap hari ke Martlas itu lumayan jauh. Tinggalnya sekarang masih di Samboja ya? Kalau sekarang iya masih di Samboja. Tapi nanti pindah ke tempat kakak. Kalau begitu tempat kakaknya saja kalau begitu. Supaya memudahkan ya. Kakaknya tinggal di mana? Dekat MTS itu Oma. Nah, kalau begitu cukup. Yang peta administratif di situ yang digambarkan. Berarti Balikpapan, apa tadi? Kecamatan Balikpapan Tengah ya? Kecamatan Balikpapan Tengah. Itu saja. Saya kira itu ya. Kenapa? Karena ini agak-agak repot ini. Kalau sebenarnya sih enggak terlalu repot kalau kamu Nanda mau lebih sedikit berusaha ya. Ini ada peta Kalimantan Timur, tinggal dilihat nanti di sini di mana letak tempat tinggalnya, dibuat simbol-simbolnya, ini sudah lengkap ini. Ya. Oke. Nanti kalau ada yang tidak dipahami silakan dijapri saja ya. Kalau perlu nanti minta Ustaz, saya minta peta Kalimantan peta kabupaten ini, kecamatan ini. Nanti Ustaz carikan, nanti saya kirim lewat WA. Bisa ya? Ya, begitu saja. Saya kira begitu saja. Waktunya insyaallah ini sudah selesai, waktunya ini sudah lewat. Saya kira cukup Anda sekalian pembelajaran kita hari ini. Silahkan di download materinya di kelas set modonya. Ustaz sudah berikan ini materi kita tadi ini yang powerpointnya. Lihat juga videonya. Kemudian nanti tugasnya ini kalian buat, ini waktunya panjang 2 pekan untuk kalian kerjakan tugas proyeknya. Oke, saya kira cukup. Sekian. Ustaz baca doa kafaratul majelis. Ustaz, Ya, lewat mana kirimnya? Lewat WA atau Edmodo? lewat Edmodo saja. Edmodo kan tadi Oh, iya. ini sudah ada ini. Link pengumpulan tugasnya di sini nih. Di Edmodo tinggal klik yang ini. Lihat. Dari kamu. Nama Ustaz. Nah, jadi kalau sudah dikerjakan, difoto, diklik di kelas Edmodo ada link, klik,
Ya, kalau kalian klik akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah diklik, tinggal masukkan nama, kemudian klik lagi linknya ini. Nah, kalau sudah diklik linknya akan muncul seperti ini. Masukkan foto kalian di sini. Paham ya? Ya. Oke. Masih ada? Saya mau tutup ini. Sudah Ustaz. Oke, baik. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.